Oke, halo teman-teman semua. Halo So, Kak. oke, welcome back ya. Oke, em, ya selamat datang kembali teman-teman semua. Jadi di pembelajaran kali ini kita akan coba melanjutkan hmm, lesson yang kemarin, tapi sebenarnya sih codingannya sedikit aja tambahannya. Nah, cuman alurnya bagaimana itu yang perlu kita pelajari. Sebelum ke situ, saya ingin menanyakan gimana SNBP kalian, teman-teman. Anggun gimana, Anggun? Halo? Kenapa Kak? SNBP gimana? Ah, SNBP. Eh, itu loh, kelulusan masuk universitas berdasarkan nilai rapor. Ini saya masih SMP Kak. Oh iya, oh Patih ya. Kalau Aca, Belum ada Kak. Hmm, Aca UTBK-nya kapan? Nanti kelas 12 maybe. Oh, Saya kan kelas 11 masih Kak. oh, aduh. Oke ya ya, oke. Ya Kak. Wisnu kayaknya SMP juga Wisnu ya. Oh, alah. Oh iya, saya mau bertanya gimana SNBP ya awalnya. Oke deh. Ya udah deh. Gimana Anggun ujiannya? Gimana apakah aman? Aman Kak. Oh, aman ya. Udah berarti udah naik udah masuk ke SMA Anggun. Udah tes Belum. masuk. Masih ujiannya kan baru selesai. Terus Oh, bulan ini ada P5. Kayaknya selesainya bulan Januari. Juni kayaknya. oh. Tes masuk SMA-nya kapan Anggun? Belum dapat info. Oh, oke oke. Udah siap lah ya. Oh, mudah kok ya tes masuk SMA itu teman-teman. Iya, nggak tahu sih ya, tapi dulu saya juga masuk SMA tes gitu. Karena SMA-nya jauh dari daerah. Dan saya harap Anggun sukses ya. Amin. Semoga Anggun ya. Kalau Aca gimana Aca ujiannya? Ujian belum Kak. Loh, lama banget aja. Nanti katanya sih sekitar akhir Mei ini atau awal Juni gitu. Hmm, Iya. Lah, kalian, oh saya pikir kalian tuh udah di fase libur loh teman-teman. Alah, oke. Berarti sekarang Aca lagi belajar kayak biasa gitu ya? Iya Kak. Hmm, Mm-mm. iya iya iya. Soalnya kemarin ada teman-teman, ini saya cerita ya. Kan saya nanya ke NBP tuh, saya pikir rata-rata itu kan SMA ya. Nah, kemarin ada siswa yang nge nge snap apa nge SW lah gitu. Ngirim videonya ke saya, Kak. Nah, ini Kak, boleh tolong bantuin sesuatu lah gitu. Dia minta tolong sesuatu dan dia lulus. Wih, senang banget dia tuh di videonya. Saya pikir, aduh, otak saya jadi lupa bahwa teman-teman di sini ada yang masih SMP ya. Sama hanya Patih berarti yang kelas 12. Oke, oke. Oke. Aca udah ada target masuk universitasnya kemana, Aca? Masih belum tahu sih, mungkin di daerah sini aja, tapi Oh iya. Aca mm, enggak mau ini ke luar gitu. gimana ya Kak? Pertama juga Bukan. orang Bu- tua gitu sih. Oh, Jadi, maksud Kak ke Oh iya sih. mm-mm. Tadi maksud Kak ke luar negeri gitu ya langsung, Eh, Aca. mungkin
S2-nya kali ya, nggak tahu juga. Iya, kebanyakan sih S2 ya orang Indonesia. Ya. Kalau Wisnu gimana Wisnu? Kesibukannya apa Wisnu? Hmm, kemana sih Wisnu nih? Paling tugas kelompok kok. Hmm, ujiannya sudah dipersiapkan dari sekarang Wisnu. Kapan ujian? Akhir Mei juga. Kita, oh iya ya. Wisnu kalau liburan tuh sering kemana Wisnu? Di rumah. Oke, di rumah aja. Wisnu soalnya introvert Wisnu ya. Oh iya kak kayaknya. Oh not sure about that. Oke, oke deh Wisnu ya. Berarti rata-rata anak coding itu introvert mungkin ya. Rata-rata ya. Ada beberapa yang enggak dan saya nggak tahu ya. Kenapa mereka pada introvert ya? Maaf Wisnu menyerah. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau kalian tanyakan di pertemuan yang lalu atau bebas deh kalian mau bertanya apa aja sebelum kita mulai? Aduh, headset saya ketinggalan. Saya belum balik nih teman-teman ke Bogor. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aca, Anggun, Wisnu, sembari kita menunggu yang lain mungkin. Ada. Mhm. Bebas ya. 3 menit lagi boleh. Ada anything guys. Tidak ada. Oke deh kalau gitu guys. Kalau tidak ada yang ingin kalian tanyakan, mari kita mulai pembelajarannya. Ups. Ini dia. Oke. Jadi mode permainan utama atau main player mode lah ya. Nah, jadi nanti teman-teman semua kita akan coba membuat mode permainan utama itu lebih lebih kerasa gitu ya. Bukan kemarin kita sudah memakai mode permainan utama ya. Mode permainan utama itu maksudnya kameranya itu ada di player lah gitu. Nah, cuman kita belum terlalu menspesifikasi apa namanya kemampuan mode permainan utama itu harus ngapain gitu. Jadi di ini akan coba dijelaskan lebih lengkap gitu di PPT ini. Oke, jadi ini dia terkait mode orang ketiga atau pengamat itu ciri-cirinya adalah kalian bisa perhatikan dia bisa melayang ke angkasa seperti itu tadi. Kemudian dia juga bisa menembus tembok ya. Jadi itu mode permainan pengamat atau orang ketiga. Nah, kalau utama teman-teman, dia nggak bisa ya. Jadi kita akan membuat sorry, buk apa namanya? Kita akan coba membuat salah satu kemampuannya adalah dia tidak bisa terbang. Iya, ini berbeda sama Minecraft, sorry to say. Kemudian apa namanya? Dia tidak bisa menembus dinding. Ya, dia akan terdiam kalau kita mencoba untuk ini. Tetapi dia bisa terbang. Ya, dia tidak bisa terbang. Nah, jadi perbedaannya secara umum seperti ini. Kalau mode penonton atau mode orang ketiga, pergerakan bebas ke segala arah. Kalau mode permainan utama, maksudnya bisa terbang dan sebagainya tadi. Kalau mode permainan utama tidak bisa terbang dan
tidak dapat melewati blok setinggi 2. Ya, artinya hanya bisa melewati satu sesuai contohnya ini. Gitu. Ya. Nah, sekarang gimana cara membuat sesuatu hal seperti itu? Oke. Yang pertama, mari kita coba eh, berbicara tentang gerakan ke atas. Nah, kalau kita ini ya gerakan ke atas, tapi sebelumnya mari kita tinjau gerak mundur dulu ya. Jadi untuk memproses gerak mundur kemarin, kita pertama buat fungsi namanya bebas, tapi algoritmanya itu adalah dia akan melakukan gerakan mundur atau sesuai dengan arahnya ya. Jadi arahnya itu hanya berubah X, Y, Z-nya kalau mundur ya teman-teman. Jadi X, Y-nya saja. Nah kemudian setelah itu kita koneksikan eh dot shape gitu ya dengan tombol tertentu. Bebas kita maunya apa, kemudian ini kalau kita menekan tombol, repeat ini. Begitu juga dengan gerakan ke atas, kalau gerakan ke atas ya nanti tinggal tombol Z-nya ditambahkan gitu. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita adalah kan kita ingin melakukan gerakan ke atas ya teman-teman. Nah, maksudnya ini adalah kenapa mundur dulu yang ditunjukkan. Itu algoritmanya hampir sama teman-teman. Tetapi hanya koordinatnya saja yang berbeda. Ya, jadi gerakan ke atas itu melibatkan koordinat Z sehingga kita perlu bilang nanti model.getZ, kemudian Z0 ini untuk apa namanya mengatur sepanjang sumbu Z sama dengan nol. Nah, kemudian untuk algoritmanya sendiri kita hanya perlu menambahkan satu gitu. Karena kan dia bergeraknya ke atas gitu. Oke, teman-teman. Nah, kemudian pergerakan ke bawah itu lawannya ya, tinggal dikurangi satu seperti maju mundur. Nah, sekarang yang perlu kita apa namanya? Perhatikan adalah eh ya, kita perlu mengubah metode permainan dengan tombol tertentu juga. Nah, katakanlah tombolnya Z, teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita perlu membuat logika seperti ini lagi. Jadi, algoritma untuk mengubah mode permainan. Jadi, nanti kalau self.mode-nya sama dengan true, maka self.mode-nya kita jadikan false. Kalau dia false, maka kita jadikan dia true gitu atau self.mode-nya sama dengan true. Nah, sekarang kita coba ke permainan utama itu. Jadi nanti kita perlu membicarakan dua hal ini, teman-teman. Apa itu? Yang pertama, ada kita buat metode move to yang memungkinkan kita ya memisahkan atau mode permainan yang berbeda jenis gerakannya. Kemudian di move to ini nanti ada dua ya, teman-teman. Ada dua metode yang akan kita coba buat lagi untuk memenuhi ini. Namanya adalah just move, kemudian try move, ya. Nah, just move ini apa? Try move ini apa? Ini sebenarnya kalau nggak salah ini udah kemarin ya. Saya lupa-lupa ingat, teman-teman. Ya, just move ini algoritma untuk memproses gerakannya itu dalam mode pengamat, kemudian kalau try move ini dalam mode pemain. Ya, untuk diperjelas, yang just move ini mode ketiga, kemudian orang ketiga, kemudian try move ini adalah orang pertama. Nah, apa saja perintahnya? Pertama, ambil posisinya dengan perintah ini, self.look at. Kemudian nanti yang satunya lagi, bentar. Kok dia langsung ke sini ya slide-nya? Saya pikir dijelaskan juga yang try move-nya, just move-nya. Bentar guys. Hmm, algoritma pemrosesan gerak. Sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian kita perlu memeriksa self dot ya apakah di depannya itu karena kan try move ini teman-teman dia mode permainan apa namanya? Hmm,
Sebentar. Kalau try move-nya, ini berarti ada yang sedikit kurang pas di sini ya. Sebentar. Ya, udah bener ya. Ya, jadi karena try move itu teman-teman, itu adalah mode orang pertama, maka kita pertama cari dulu posisinya, kemudian ya perlihatkan bahwa di depannya itu tidak ada blok ya, bukan tidak ada blok sebenarnya. Tapi eh, apakah bloknya itu tidak tinggi gitu ya, tidak setinggi dua. Dengan cara lakukan if self.len.isEmpty, posisinya gimana, kemudian lihat posisi tertinggi dengan perintah self.len.find highest empty, kemudian pindahkan hero-nya ke posisi itu dengan perintah self.hero.setPos. Nah, kalau tidak apa? Kalau tidak, dia langsung ke eh bentar. Ini kayaknya kurang. Sebentar ya, guys ya. Harusnya di add block is empty return true. Oke. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama, try move itu adalah mode permainan utama, yang mana nanti dia akan mengecek bahwa apakah bloknya itu kosong atau tidak. Ini mengembalikan nilai true atau false. Nah, nanti kalau dia true, berarti dia akan, ya udah, dia akan melihat self.len.find highest empty di posisi tersebut. Kemudian ya pemainnya bisa berpindah gitu. Habis itu kalau tidak, berarti dia memeriksa apakah posisinya itu lebih tinggi satu atau tidak. Dengan cara kita setting posisinya dulu seperti ini. Kemudian if self.len.isEmpty post, maka pindahkan ke posisi tersebut. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan teman-teman. Yang berbeda itu adalah di sini ya. Kalau di sini postnya adalah kosong, beneran kosong. Kemudian yang ini bisa juga kalau dia ya plus satu gitu atau setinggi satu blok. Yang pertama begini, yang kedua setinggi satu blok aja. Oke, teman-teman. Jadi self.hero.setPost ke posisi tersebut. Nah, kemudian saya belum ke codingannya, sebentar dulu teman-teman. Kita perjelas di bagian self.isEmpty. Nah, yang ini untuk membuat logikanya nanti mengembalikan nilai true atau false, kita menggunakan perintah find blocks di dalam isEmpty itu tadi teman-teman. Jadi kita akan tahu nih bahwa self.len.isEmpty di mana self.len-nya ini adalah objeknya. Kemudian ada metode namanya isEmpty yang memerlukan satu parameter. Nah, ini di dalamnya menggunakan find blocks untuk melihat areanya. Kemudian if blocks artinya apa? Ya udah dia menemukan blok maka return false, artinya tidak bisa, tidak empty. Kemudian kalau kalau else maka dia true, maka dia bisa. Gitu teman-teman. Nah kemudian di find block itu sendiri kita menggunakan perintah, nah find all matches dengan ada sesuatu yang kita sebut tag. Jadi seolah-olah blok itu ditandai dengan simbol ini loh. Ya, tapi ini kerjanya behind the scene gitu. Ya, di back end-nya lah gitu. Nah, cuman perintahnya begini, ya. Karena kita kan posisinya sekarang sebagai game developer, kita harus memperhatikan kenapa dia bisa begini dan kenapa dari sini kenapa bisa begitu gitu. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama tadi find blocks, kemudian nanti di find blocks itu sendiri kita menemukan bloknya dengan menggunakan perintah find all matches dan kita pasang tag tertentu. Contohnya adalah tag satu di sini dan value-nya. Add, sorry. Add, kemudian value-nya apa? str. Kenapa perlu dijadikan str? Karena nanti kan kita akan mengaturnya ke dalam layar gitu ya, teman-teman. Jadi perlu dijadikan str. Nah, habis itu apa? Habis itu kita coba lihat ke codingan. Bentar. Oke. Nanti
Bentar ya teman-teman. Nah, jadi nanti di self.hero kita perlu menambahkan perintah pertama yang ini teman-teman. Just move, kemudian move to. Nah, nanti di just move ini ada, sorry, di move to ini kita harus mengembalikan dua hal. Yang pertama just move itu sendiri, kemudian try move. Try move itulah mode permainan utama, just move itu mode permainan ketiga. Perbedaannya apa? Kita lihat. Kalau di try move, teman-teman semua, dia akan pertama melihat posisinya kosong atau posisi bloknya itu lebih tinggi satu supaya bisa dilewati. Kalau di just move ini dia just move, dia hanya akan melihat self.look at angle-nya berapa, kemudian set posisinya ke situ. Artinya apa? Artinya dia nggak peduli bahwa dia bisa tembus, dia bisa terbang juga gitu. Oke? Jadi itu perbedaan just move sama try move. Nah, kemudian ketika kalian ingin mengubah kodenya, boleh disetting dulu seperti ini, modenya, sorry. Kalian setting tombolnya mau apa untuk perubahan modenya. Kemudian buat suatu fungsi, di sini namanya bebas, change mode misalnya. Kemudian bilang kalau dia true, maka self.mode-nya jadi false. Kemudian kalau dia false yang ini true, maka self.mode-nya jadi true ya. Nah, ini untuk perubahan mode dan untuk validasinya, teman-teman. Ya. Jadi intinya kalau kalian ya udah apa namanya self.mode itu kan nanti dia akan menentukan eh apa namanya terkait bahwa saya sudah menekan sesuatu atau enggak gitu. Ya jadi nilainya true atau false gitu. Nah, kemudian yang tadi selain metode back sama maju sama mundur, kita juga tambahkan di mode permainan utama metode up. Yang mana di sini kita hanya mengatur koordinat sumbu Z-nya, kita tambah dengan satu kalau up. Gitu ya. Kalau down tinggal dikurangi satu. Ya, tapi ada syaratnya di sini. Bahwa kalau down itu terjadi ketika dua kondisi ini terpenuhi. Yang pertama dia di atas satu posisinya, kemudian modenya adalah true. Maksudnya kita sudah menggunakan mode mode apa namanya? Mode pemain utama gitu, bukan pemain ketiga. Nah, kemudian ya udah self.set zero kurangi satu. Ya, jadi maksudnya adalah kalau kalian nanti di mode permainan utama kemudian kondisi pertama terpenuhi mode permainan utama tapi eh, koordinat Z-nya itu nggak terpenuhi, tidak lebih dari satu, maka dia tidak akan melakukan ini. Tapi dia akan diam saja gitu. Oke? Nah, habis itu apa? Habis itu jangan lupa setelah membuat semua kode ini dan tombol penanggung jawabnya tadi, jangan lupa dikoneksikan keduanya. Dengan perintah base.accept, mana dia? Nah ini, switch mode. Kemudian kita panggil self.change mode. Kemudian untuk naik, itu kita pakai key up. Kemudian self.up. Kemudian ini ketika kita menekannya. Kemudian untuk turun, dia akan ya sama. Tinggal di copy paste aja. Nah, nanti kalau kalian run kodenya, salah. Ya, harusnya mengerun yang ini. Kalau kalian run yang ini juga salah. Eits, kok copy sih? Copy pad. Hmm, bye. Oke, kalau kita run dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dan tadi tombolnya itu kan untuk berubah mode itu. Aduh, kok nggak gerak nih? Untuk berubah mode itu kita pakai tombol Z. Ada dan tidak bergerak. Sepertinya ada yang masih ada yang salah. Tar dulu ya.
Base isn't defined. What do you mean? Z, C. Nah, ini udah dia. Jadi, kemudian tekan Z. Ini kita udah berubah berganti mode, teman-teman. Nah, ini seperti yang kalian lihat. Eits, jangan pakai line 2 mungkin ya. Supaya kalian lihat bahwa dia bisa ini nanti. Tekan C dulu. Nah, ini dia. Kita tekan C dulu. Kemudian kita coba mundur. Kemudian ini modenya ketika saya coba bergerak ke kanan. Ups, ganti arah dulu. Ups. Kemudian bergerak ke kanan. Salah. Maju. Nah, seperti yang kalian lihat, ini modenya mundur. Saya bergerak ke kiri dulu. Nah, seperti yang kalian lihat, teman-teman. Saya tekan begini aja. Ntar. Nah, ini modenya. Kita coba lihat begini. Loh, ya pokoknya beginilah ya, teman-teman. Ketika dia maju, maju dia akan tembus. Karena apa? Ini mode permainannya adalah bukan utama. Nanti kalau kalian menekan tombol Z, ini kita balik dulu, tekan tombol Z, dia udah berubah mode. Ketika kalian maju, dia akan melangkahinya, ya. Kemudian ketika kalian mundur, salah, Z, S, dia akan melangkahinya. Nah, dan dia tidak bisa terbang, tentu saja, ya. Dan tadi tombol untuk terbangnya itu ya kalau nggak salah. Nah, ini kalau saya tekan Z, dia akan bisa terbang sampai ke angkasa gitu lah. Maju, ya. Oke, teman-teman. Gitu dia. Ada yang mau kalian tanyakan dulu? Daunnya apa tadi? Sama apa daunnya? Daunnya apa tadi, guys? Oh, Q ya. Oke, ada yang mau kalian tanyakan terkait aduh, kok saya stop share? Ini codingannya, teman-teman. Kalau yang apa kamera itu, Mbak, kalau yang kamera itu tombolnya apa Kak? Buat itu Kamera kamera yang kayak playernya gitu. Oh ya, point of view. Peno Oh, FOV, Oh point of iya, view. Maksudnya kita itu yang mode apa memegang kamera gitu. iya, C kalau nggak salah ya. Bentar. Kita ke hero.py. Nggak salah sih. Nah, ini dia. Key to switch kamera itu C ya. Nah, ini dia. Kemudian kalau Z itu bertanggung jawab untuk ini. Gitu. Dan codingan yang kita tambahkan untuk yang pertama itu yang ini doang, teman-teman. Yang penting itu sih logika yang terbangnya sama turunnya ya, teman-teman. Mana dia? Nah, ini dia. Yang penting itu ini. Karena apa? Ya, kita harus paham kondisinya gitu ya. Gitu aja sih, teman-teman. Yang lain, Anggun, Aca, Wisnu, Darel, kenapa telat Darel? Ada apa? Halo? Aduh, baru pulang. Oh, Darel habis dari mana? Oh, go. Oh, oke, oke, oke. Oke, ada yang mau kalian tanyakan, teman-teman? Jadi yang kalian tambahkan, ya, apa namanya? Kemarin kalau nggak salah, bentar ya.
coba ke YouTube saya. Saya baru periksa teman-teman, ternyata saya belum upload videonya ya, dan belum menyerahkannya ke kalian. Jadi saya minta maaf. Saya pikir udah kemarin teman-teman semua. Aduh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang eh ya boleh deh share screen teman-teman semua. Atau saya coba kopikan codingannya ke kalian. Sebentar. Kalian silahkan lengkapi menambahkannya harus di mana ya? Mana nih? Oke, ini dia teman-teman semua. Silahkan coba dilihat-lihat dulu. Saya kirim di grup aja ya. Oh iya, Anggun udah masuk grup WA belum, Anggun? Udah, Kak. Oke. Oke, boleh share screen teman-teman semua ya. Tapi kalau kalian mungkin laptopnya agak berat, nge-lag, boleh nggak apa-apa enggak. Tapi kalau bisa iya ya, yang enggak gitu, yang enggak bermasalah. Kenapa? Aja. Nah, jadi ini dia Itu kita kita buka yang VS Code atau PS Code, PS Code. Saya ingin menawarkan yang lain yang lebih ringan tapi takutnya panjang prosesnya. Bisa pakai Jupyter Lab ya namanya. Jupyter Lab itu hampir sama kayak PS Code tapi lebih ringan. Nah, cuman ya punya proses ya, panjang gitu ya. Jadi takutnya nanti nggak cukup waktunya. Nah, ini yang harus kalian tambahkan teman-teman. Yang pertama, eh oh iya saya lupa menunjukkan ya tadi. Codingan buat highest empty is empty sama find blocks, kemudian tag, tambahkan tag juga. Aduh, saya lupa. Jadi nanti teman-teman di bagian map manager itu kita perlu menambahkan pertama find block ya. Nah, find blocks ini apa? Ini untuk menemukan blok-blok dengan suatu tanda tertentu atau kita menggunakan tag di sini. Nah, tagnya kebetulan yaitu ini ya. Aturannya memang begini teman-teman, sama dengan add sama dengan ya. Jadi saya nggak semena-mena gitu. Kenapa harus begini? Memang begini ya, beda-beda. Nah, kalau Kiwi itu baru bebas itu aturan. Nggak bebas juga sih. Ada juga kode-kode tertentu. Nah, cuman Pandas Trade dia agak aneh begini, kita turut saja. Nah, kemudian di find blocks, setelah find blocks, kita buat metode is empty untuk memeriksa apakah kosong atau enggak. Caranya gimana? Caranya kita tinggal bilang panggil metode yang ini, yang mana nanti kalau metode yang ini true, maka ya udah dia tidak kosong gitu ya. Kemudian kalau dia false, ya kalau dia false di sini return true artinya dia kosong. Ya ini buat validasi aja yang return true-nya ini ya. Maksudnya tidak mungkin mengembangkan return eh find blocks gitu teman-teman ya, nggak mungkin. Ini buat validasi doang bahwa dia memang kosong sama nggak kosong. Nah, kemudian find highest empty ini yang kita konsentrasikan adalah yang bagian Z-nya aja teman-teman. Jadi kita atur posisinya X, Y sama Z sama dengan posisi awal, posisi saat ini, current posisi. Kemudian Z-nya dia nggak mulai dari nol, tapi dia mulainya dari satu. Kenapa? Karena ya kita ingin menemukan blok yang tertinggi.
Kemudian while not empty, singkatnya demikian, maka self-nya kita tambahkan dengan tambah sama dengan 1. Nah, ini maksudnya kalau nanti teman-teman di map-nya itu tidak kosong berdasarkan koordinat X, Y, sama Z-nya, maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan ubah. Ubah apa? Ubah koordinat Z-nya dengan menambahkan 1. Ya. Kemudian ya udah yang di return adalah posisi itu. Gitu. Habis itu apa? Habis itu ini nanti kita bicarakan. Habis itu setelah find highest, SMT, and find block, satu lagi. Hmm, kalau nggak salah, masa dia harus terhubung? Saya akan membicarakan yang build block ini nanti teman-teman. Sama del block. Tapi ternyata dia terhubungnya ke situ. Ada satu lagi yang membuat kita bisa memeriksa. Iya, bisa memeriksanya kita ke bagian hero.py. Sorry. Ketika ini sudah, kita ke bagian hero.py. Mana dia, mana dia, mana dia. Hmm. Nah, ini dia ya. Jadi yang try move itu teman-teman. Ya, jadi self.len.find highest empty berdasarkan posisinya. Yang nanti kalau dia taruh nilainya, maka setting ke posisi itu. Ya. Nah, kemudian eh kalau dia false, ya udah dia ke posisi yang ya ingat tadi ini kan dua kondisi ya teman-teman. Pertama kalau dia empty kalau bisa berpindah, kemudian kalau dia eh, bloknya hanya satu di depannya gitu. Karena kan try move itu buat mode permainan utama gitu. Nah kalau just move baru agak nggak bisa gitu. Baru just move ini mode permainan orang ketiga. Jadi ya dia bisa melakukan apa aja, bisa terbang bahkan ya. Nggak aneh juga dia bisa terbang. Kemudian bisa menembus dinding. Itu yang paling aneh mungkin ya. Gitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman semua. Jadi yang kalian kita perlu tambahkan tiga hal ini ya. Pertama ubah buat metode ini, kemudian eh, kita ubah metode move to, kemudian tambahkan langganan ke langganan itu maksudnya tambahkan event tombolnya ya. Gerakan ke atas ya pakai accept tadi di kelas map manager kita buat tiga metode ini. Nanti jangan lupa tambahkan tag. Habis itu nanti ketika kita sudah membuat ini, barulah kita bisa membuat sebenarnya yang try move ini ya. Jadi alurnya mungkin kita buat ini dulu, kemudian baru ke try move atau baru ke semuanya ini. Gitu guys, gitu ya. Oke. Ada yang mau kalian sampaikan, tanyakan, silahkan. Masih bingung nggak Yang mana, yang mana? metode-metodenya? Oh ya, oke mungkin saya coba jelaskan begini aja ya. Jadi yang pertama kan kita disediain tuh tiga, tiga apa namanya? Tiga modul lah ya, tiga Iya. modul. Namanya hero.py, game.py, sama mapmanager.py. Kemudian beberapa eh, file text untuk labirinnya. Nah, kalau game 2 ini jangan teman-teman itu terlalu ribet ya. Dan itu pun kemarin error saya coba. Saya nggak tahu padahal udah diperbaiki ya. Oke, jadi yang jelas kemudian di hero.py ini kita nambahin apa, di game.py itu nambahin apa, map manager itu nambahin apa. Pertama, di map manager. Di map manager ini kita fokus membuat apa namanya? Build-nya gitu ya atau areanya, areanya. Nah,
kita untuk mempermudah kehidupan kita pakai kelas saja, kelas map manager. Ya, maksudnya gimana? Ini nanti kita tinggal panggil, buatkan objek, gitu ya. Nah, Mm-mm. habis itu apa? Di sini terdiri dari yang pertama, ya ada model yang kita pakai, kemudian ada teksturnya, kemudian ada warnanya. Nah, eh, untuk teksturnya ini bebas ya. Kalau nggak salah sih ada disediain 3, tapi di sini saya pakai VS Code biasa teman-teman. Karena VS Code Algo itu sedikit nge-lag, kadang-kadang saya kurang suka ya. Nah, kemudian apa? Ada metode start new ini untuk membuat apa namanya? eh Start new ini untuk membuat node utama. Node utama itu maksudnya adalah ya bisa dibilang acuannya lah gitu ya. Kita pakai start new, kemudian apa? Kita memerlukan self.len, ini yang kita pakai untuk membuat acuan utama. Namanya render, attach node, kemudian len. Nah, kemudian apa? Ada awalnya metode add block. Nah, add block ini kan ini posisi awal untuk itu. Tapi add block ini gimana kalau kita membuat kayak labirin gitu? Nggak mungkin kita tambahin satu per satu, ya. Sehingga add blocknya ini kita sekarang ganti pakai metode text, bekerja dengan teks. Sehingga cukup eh, apa namanya koordinat Z-nya itu X, Y, Z, X sama Y-nya itu sudah diatur di for loop. Itu kita taruh dalam eh, file teks begini. Yang ini jumlahnya sebenarnya nggak harus segini ya teman-teman. Kalian boleh bebas jumlahnya berapa. Itu nanti Excel-nya menyesuaikan kok. Ini. Nah, habis itu apa? Ya ini untuk mempersingkat kehidupan kita pakai metode ini, katanya demikian. Ya, pakai aja deh metode ini. Metode teks nanti itu aja yang dimuat gitu. Supaya kehidupan kita jadi lebih mudah, Widih. Katanya begitu ya. Nah, habis itu apa? Ini kita komen supaya nggak terbaca sekarang. Habis itu apa? Ya ini kita dapat mewarnai blok-blok itu supaya nggak monoton lah gitu ya, nggak membosankan. Nah, kemudian di add block ini sendiri tadi yang awalnya kita pakainya di sini, sekarang kita coba integrasikan add block ini di sini. Nah, di loadline. Jadi seolah-olah depth loadline tolong clear apa yang sudah kayak apa namanya yang sudah tidak terpakai, di clear aja. Ini perintah ini nggak harus kondisinya ada gitu ya, tapi dia tetap akan membersihkan apa yang sudah apa namanya sebelumnya sudah dibuat gitu. Nah, kemudian ini cara kita bekerja dengan file text kemarin with open ini as apa gitu ya. Nah, ini pengaturan koordinat Y-nya atau bahasanya itu Y itu adalah baris gitu ya. Kemudian X-nya kolomnya gitu. Nah, nanti yang disetting adalah Z-nya gitu. Line.split, pokoknya ini cara bekerja dengan file text. Habis itu kita iterasi, apa namanya? Interaksi. Update. Kita update nilai X sama Y-nya dengan menambahkan seperti ini. Ya. Oh. Nanti kalau ini lebih baik satu dan nilainya integer ya teman-teman. Karena ya agak aneh juga kalau dan integernya harus satu maksud saya supaya nggak jarang-jarang, teman-teman. Nah, kemudian yang di return hanyalah ini. Kenapa? Karena ini akan nilainya di update terus, dibolak-balik terus selama ada Z-nya. Gitu ya. Nah, habis itu apa? Maksudnya selama ada Z-nya itu adalah selama file yang ada di .txt tadi itu belum selesai dibaca gitu. Jadi ini akan balik terus menyesuaikan itu. Nah, kemudian ini metode hari ini. Nanti kita bicarakan ya. Saya lanjutin dulu. Nah, kemudian setelah kita membuat itu, membuat add load plan. Nah, kita perlu memuat load map. Yang tadi itu memuat load plan atau memuat file teksnya. Nah, kalau yang load map ini sama, caranya hampir sama, cuman sekarang makainya namanya pickle. Ini format khusus. Itu. Sebenarnya ini
bukan terhubung ke sini ya teman-teman. Ini nanti terhubungnya ke bagian save sama nggak save file ya. Ada namanya pickle. Cuman cara kerjanya hampir sama dan yang kita tidak perlukan di sini adalah kita nggak perlu mengiterasi dan lain sebagainya karena nanti filenya udah jadi di sini. Kita tinggal buat atau enggak gitu. Nah, itu secara umum ya. Itu secara umum. Nah, kemudian kan kemarin belum ada hero ya. Kita untuk menghubungkan apa? Ini terkait mapnya nih. Ini terkait areanya sudah nih. Nah, sekarang kita ke bagian game.py-nya. Di situ kita ngebuat kelas, nanti kita buat objek, kemudian tinggal dipanggil. Nah, kelasnya itu isinya apa? Nah, kita buat objek len tadi supaya mempermudah. Nah, objek len ini isinya apa? Map manager. Kemudian kita atur posisi X, Y-nya. Ini untuk apa namanya? eh eh, pemuatan mapnya gitu ya, pemuatan bukan mapnya, len-nya. Jadi x, y sama dengan self.len.loadLen ini path-nya, pembacaannya. Kemudian ini itu nanti kita bicarakan, belum ada hero-nya, katakanlah. Kemudian ini untuk ya ini juga sama kayak yang ini ya. Tapi kalau kita bicarakan ini nanti kita perlu buat kelas hero yang metodenya kemarin kita juga sudah. Habis itu kita set POP-nya itu 90 derajat. Habis itu kita buat objek game, habis itu di run. Nah, ini untuk mengerannya ya. Apakah kalau ini tidak ada semua akan eh, aman? Aman ya. Jadi hero itu nggak perlu ada. Nah, untuk lebih menarik, tidak mungkin tidak ada pemain ya. Jadi kita buat sekarang kelas hero. Nah, ada modul hero.py. Nah, ini di modul ini mengatur mulai dari pergerakan hero-nya, apa yang bisa dilakukannya, kemudian eh ya pokoknya berhubungan sama hero-nya lah ini. Ya. Nah, di sini ada kita buat kelas lagi namanya hero. Kemudian ada beberapa parameter yang akan kita pakai, dua saja yang wajib. Tapi yang lainnya nggak dimention secara langsung ya. Jadi kita sebut dia sebagai self.len itu sama dengan len, self.mode-nya. Jadi secara default dia true. Kemudian self.hero-nya ini nggak ada di parameternya. Jadi ini bawaan bawaan dari apa namanya? Panda 3D-nya. Kita buat load ini modelnya. Smiley kita pakai, boleh pakai panda juga. Kemudian apa? Atur warna, skalanya, kemudian set edge ini adalah untuk perputarannya, kemudian posisi, reference into, kamera bind, mengikat kamera, dan self.append. Nah, semuanya ini sekarang kita satu-satu definisikan. Jadi ada pertama metode namanya kamera bind. Itu dia ngapain aja? Dia akan mendisable mouse, kemudian dia akan melakukan perputaran, mengizinkan perputaran dengan sumbu porosnya adalah Z, kemudian terikat ke hero, kemudian posisinya adalah ini untuk kameranya, kemudian kamera on-nya sama dengan true. Nah, kamera up itu nanti untuk ya sama, cuman di sini yang kemarin posisinya itu nanti dia akan ke atas dulu ya. Repairnya sama, kemudian di sini enable mouse-nya, kemudian kamera on-nya jadi false. Kemudian change view. Nah, ini nggak ada hubungannya sama yang ada di sini. Cuman change view ini kita buat untuk apa? Untuk kita men-setting kena apa kenapa ini harus terjadi? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ya, dia akan terjadi ketika pertama kalau kameranya on maka kamera akan up. Kemudian kalau dia up, nanti kalau dia false yang ini, maka kameranya akan terikat di pemain. Habis itu apa? Kita buatkan pemainnya metode putar ke kiri ya, kemudian putar ke kanan. Nah, itu berputar itu kita memanfaatkan sumbu porosnya itu adalah sumbu Z. Jadi plus 5 minus 5 untuk ya ini putar ke kiri ke kanan doang. Nah, ini modulo 360 apa supaya memastikan bahwa sudut putarnya itu apa namanya? Jangan angka float ya, jangan desimal. Yang lebih angka bulat gitu. Kemudian look at ini ngapain? Ini untuk pandangannya dia melibatkan angle di sini, sudut.
Kemudian ya ini perintah-perintahnya. Nah, di sini yang penting adalah cek direction atau arahnya, yang mana di sini kita memerlukan sudut-sudut kemarin. Ini metodenya. Nah, kemudian sekarang kita membuat metode karena mode permainannya itu ada dua, permainan utama yang tidak bisa terbang, permainan orang ketiga itu dia bisa terbang. Nah, kalau orang ketiga kita tinggal atur posisinya, kemudian langkah ke situ. Ya, dia bisa terbang. Kemudian kita buat mode permainan utama seperti ini. Dia akan beralih ke situ kalau dia kosong atau bloknya tingginya 1 dan akan terdiam kalau tidak terpenuhi kondisi yang ini. Nah, kedua metode ini kita hubungkan dalam satu fungsi namanya move to, ya. Bukan move on, move to ini ya. Nah, habis itu ada logika di sini kalau nanti dia true modenya itu, maka just move. Artinya apa just move ini? Ya dia mode permainannya adalah mode permainan orang ketiga. Nah, kalau dia false, self.mode-nya sama dengan false, maka ya dia permainan utama, kemudian yang diperhatikan angle juga, tetapi ada beberapa yang harus dipenuhi gitu. Ini kondisi yang harus dipenuhi. Kemudian gerakan up, gerakan down, kemudian ya ini gerakan build ini adalah saya bicarakan sekarang aja ya kalau gitu. Gerakan build, metode build ini, jadi hero itu nanti kita buatkan suatu metode yang dia dapat membangun suatu blok gitu ya, langsung di permainannya. Jadi kita nggak perlu eh, apa namanya, ya pokoknya dia bisa membangun batu bata lah gitu, bata apa, blok itu gitu, tanpa harus, maksud saya ini loh di map manajernya tadi kan kita harus panggil begini nih, self.add block di awal banget. Nah, cuman sekarang kita bungkus add blocknya ini di hero sehingga nanti dia punya kemampuan untuk menambahkan blok. Namanya depth build. Apa yang diperhatikan? Pertama angle. Kemudian apa? Posisi. Ya. Habis itu apa? Kalau nanti self.mode-nya true, maka add block. Ini artinya apa? Kalau nanti eh, self.mode-nya itu true, yang mana self.mode-nya true itu tadi kan berkaitan dengan dia modenya mode utama atau mode orang ketiga gitu ya. Nah, nanti namanya kalau dia mode utama, mode orang ketiga, maka dia bisa menambahkan blok di manapun sesuai posisi yang kita setting gitu, look angle. Kemudian kalau dia false, mode pemain utama, maka build block pada posisi tertentu tapi. Ya, posisi tertentu maksudnya di build block ini yang terjadi adalah mana dia build block. Oh ya, dia di map manager tentu saja ya. Di build block itu, nah ini dia yang terjadi apa? Dia perlu memeriksa dulu ya, koordinat axis-nya ini. Kemudian dia perlu memeriksa yang baru itu, pertama temukan titik tertingginya yang nanti kalau dia sudah ketemu nanti dia akan bilang if new-nya kurang dari set plus 1. Ini artinya apa? Kalau nanti titik tertingginya itu, saya buatkan seperti ini. Ini misalnya bloknya, ini blok, aduh, ya pokoknya ini blok, katakanlah ini yang paling bagus ya teman-teman. Nah kemudian ini pemainnya, saya gambarkan begini. Katakanlah ini pemainnya warna kuning ya, sesuaikan warna kuning begini. Nah, yang ini build block ini pertama posisinya udah ditemukan di sini ya. Posisinya udah ada. Kak, izin screenshot ya. Oke, posisinya udah ada. Nah, kemudian build block ini bilang new-nya itu baru bisa, new-nya itu awalnya adalah find highest empty. Dia akan menemukan yang ya udah tertinggi gitu, yang kosong. Nah, kemudian kalau new-nya, kalau kondisi ini terpenuhi sekarang, if new 2 ini artinya eh, apa Z-nya ya teman-teman. If koordinat Z-nya karena kan 0 1 2 gitu. If new 2 kurang dari samaran Z plus 1. Artinya apa? Kalau nanti Z plus 1 itu kan Z-nya awalnya 0 nih teman-teman. Nah nanti Z plus 1 itu berarti dia begini. Nah kondisi mentoknya seperti ini. Ya.
Kalau dia kurang dari atau sama dengan ini, build block ini, maka nanti dia bisa menambahkan sesuatu itu eh, di depannya, ya, self.add block di new, yang mana new itu adalah kondisi kosongnya gitu. Ya, jadi mentoknya adalah seperti ini kondisinya gitu. Dan penambahannya nggak di koordinat Z, teman-teman. Penambahannya nggak di koordinat X atau Y atau Z. Itu based on koordinat apa? Nggak di X sama Y. Itu hanya kita memperhatikan satu koordinat saja, yaitu Z gitu. Ya, jadi if new 2 atau Z-nya itu kurang dari sama dengan Z plus 1, atau posisi saat ini adalah perbedaannya 1, maka apa? Bukan perbedaan ya. Kalau perbedaan minus, teman-teman. Ini simbol matematikanya maksimumnya adalah Z plus 1. Ini nih, Z plus 1. Maka kita dapat menambahkan blok. Sederhananya demikian. Nah, kemudian kita dapat melakukan deleting block juga ternyata. Nah, kita mengaturnya bukan di hero-nya, tetapi kita mengatur fungsi apa yang terjadinya itu adalah di map manajernya. Kita buat del block atau delete block. Pertama kita temukan self.find blocks pada posisi tertentu. Kemudian untuk setiap blocks pada posisi itu tolong di remove node-nya. Nah, sederhana ini untuk eh, apa namanya? Kalau 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 apa namanya? Kalau delete block gitu ya. Jadi tinggal remove node. Nah, kemudian apa? Kita juga dapat eh apa namanya? Melakukan eh apa sih namanya? Mendelete block berdasarkan posisi tertentu dengan membuatkan suatu fungsi yang lebih spesifik, bukan fungsi, variabel yang lebih spesifik yang ini. Jadi del block from posisinya apa? Jadi buatkan posisinya begini. Nah, kemudian nanti untuk setiap blok in self.find blocks pada posisi itu maka remove node. Cuman perbedaannya adalah dia ada sesuatu yang posisi yang lebih spesifik, itu aja bedanya ini ya, teman-teman. Jadi ya hampir sama lah gitu. Bedanya hanya di sini gitu. Nah, habis itu apa? Setelah dapat melakukan step block, del block, build block, bukan step block ya tadi. Kita melakukan selain build block sama satu lagi tadi add block, mana dia? Ya, add block gitu ya, teman-teman. Nah, akan sangat bagus kalau kita bisa melakukan pertama penyimpanan datanya. Maksudnya nanti kita dapat memuat datanya ketika kita keluar, kemudian kita muat ulang. Kemudian eh ya nggak ada ya, nggak perlu dibuat kebalikannya. Kalau nggak di save berarti ya udah, dia akan terhapus gitu. Nah, kita buat metode save map namanya. Kemudian di sini ada perintah baru namanya self.len.getChildren. Nah, ini maksudnya apa? Map yang bukan map awalnya itu gitu. Map kan kita nanti saat memuat gamenya kan katakanlah mapnya begini nih. Nah, ini disebut parent-nya, teman-teman. Nanti kalau kalian menambahkan sesuatu, itulah yang disebut map child-nya. Jadi, bentar. Jadi, self.step step map ini, itu kita buat blok dulu seperti ini. Kemudian bilang, nah ini format khusus, teman-teman. Dat ini artinya eh, data ya, teman-teman. Jadi, sama tapi ya. Cara, data cuman simbolnya itu hanya 1010. Sehingga nanti pembaca modenya itu ada huruf B-nya. Itu buat binary, kata binary-nya. Kemudian S apapun boleh. Kemudian, nah kalau nanti kita bekerja dengan .dat ini, biasanya kita memanfaatkan ada suatu library namanya pickle. Nah, ini memang khusus untuk bekerja dengan binary. Kita gunakan itu
Kemudian metode load-nya bukan load, tapi nama metode untuk memuatnya namanya dump, dump gitu ya. Kemudian ini dia yang dimuat. Len blocks-nya berapa, kemudian ini filenya. Kemudian for block in blocks yang ada di sini, maka ini posisinya, kemudian dijadikan integer, kemudian dimuat. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini untuk mengesave-nya. Nah, sekarang jangan lupa, kalian sudah membuat metode save. Oh ya, ada pertanyaan dulu? Silakan. Ayo, teman-teman. Ini saya sendiri yang share screen, guys. Kenapa kalian tidak mau share screen? Gimana? Ada pertanyaan? Wisnu tidak pernah berbicara. Ya, maksudnya nggak pernah nyahut, mungkin. Iya, oh ya. Iya, iya. Maksudnya nggak pernah ini apakah gitu mungkin. Ada yang mau dikonfirmasi, Wisnu? Oh, aman. Oke. Anggun, Aca, Darel, aman, Kak. Not sure tapi ya. Ada, teman-teman? Oke. Oke, kalau nggak ada, sekarang kalian bisa lihat di sini kita sudah membuat ini. Jadi kalau yang ini nggak perlu, nggak bisa ini ya teman-teman. Kita nggak bisa melakukan kita nggak bisa menghubungkannya ke suatu fungsi lain gitu. Maksudnya itu harus ada tombol penanganannya gitu. Dan kita buatkan tombol penanganannya untuk yang save map ini ada di hero.py. Itu kita pakai tombolnya tombol K gitu. Oke. Nah, di sini kita buatkan aja save map. Jadi ini dia base.accept save map. Jadi dari objek ini dot save map. Gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah kalian save, nanti kalian run kode yang sama. Ya, run kode yang sama itu maksudnya gimana, Kak? Maksudnya dia nggak akan langsung, teman-teman. Dia nggak akan langsung. Misalnya nih, kan kita nanti ngebuat blok. Saya buatin kayak begini dulu, nanti saya contohin. Ini blok, 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 blok. Katakanlah kalian membuat tambahan 3 di sini, atau warna merah mungkin ya. Katakanlah kita membuat tambahan 3. 1, 2, 3. Nah, yang harus kalian perhatikan ini children ya, teman-teman. Jadi nanti kalau kalian run, itu yang akan tampil tuh tetap pairnya, teman-teman. Ya. Tapi dia memang ke save datanya. Mana dia? Ini. Nah, ini yang akan tetap tampil, teman-teman. Jadi ini children. Artinya apa, Kak? Artinya setelah kita save, kita perlu dong memuatnya. Atau kita loadingkan dia dengan suatu fungsi lagi. Ya, jadi harus ada fungsi pengaturnya dan fungsi pengaturnya namanya load map. Pertama dia akan mengclear apapun yang sebelumnya itu tidak kalian save gitu ya. Kemudian apa? Kita open data yang sama as ya karena di sini kita mau meload doang jadi read binary as apapun gitu ya. Kemudian eh, coba lihat jumlahnya berapa. Ini penting karena apa? Kita harus menggunakan iterasi di sini. Jadi for I in range length, apa yang kita lakukan? Kita muat pickle.load bin tadi, kemudian self.addBlock. Nah, yang ini teman-teman, ingat dia bekerjanya di RB. Kalau save move tadi itu WB. Maksudnya apa? Kita yang diedit gitu. Dan dia nggak pakai load, dia makainya dump. Oke?
Nah, ini dia kemudian buat blok baru itu artinya apa? Buat blok baru ini sebenarnya dia meloading posisi yang ini nih, yang ada di sini gitu maksudnya. Jadi bukan membuat gitu, kita nggak perlu melakukan apapun. Dia akan membuatnya dalam iterasi ini. Nah, nanti kalau kalian run kodenya, eh, apa namanya? Kita berikan dulu tombol tanggung jawabnya ada di sini. Kemudian ini dia fungsi yang terjadi. Nah, nanti kalau kalian run kodenya, ya di hero.py, di game.py tentu saja. Nah, dia akan seperti ini, guys. Nah, ini dia tampaknya. Nah, ini ingat ya, saya belum menekan menekan tombol C untuk POP-nya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau melihat dia di atas pakai C, nah dia ke atas. Kemudian ini masih metode mode pemain ketiga. Loh, di atas dan enable mouse-nya jadi true. Kita dapat maju mundurkan mouse-nya. Dia ini ke bawah banget nih kayaknya. Nah, ini dia. eh Enable mouse-nya terus. Habis itu apa, teman-teman? Habis itu kita katakanlah ganti mode dengan Z. Nah, tadi apa kita dapat sekarang membuat eh apa namanya? Blok, teman-teman. Tapi apa perintahnya? B ya, B ya. Nah, ini dia membangun blok sesuai dengan posisinya. Kemudian posisi di depannya ya sesuai arahnya lah gitu. Angle soalnya tadi. Kemudian misalnya eh kalian buat lagi blok, kemudian buat lagi di sini atau di sini aja deh. Di sini. Nah, ini teman-teman, ini kalau kita di mode permainan, ups, mundur, kiri, H, H, mundur, kiri. Mode permain maju, maju itu adalah W. Nah, kalau kita di mode permainannya itu adalah mode utama, maka kita hanya dapat melakukan ini di satu blok saja, ya. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah yang kondisi minimal tadi untuk membuat blok, dia nggak bisa nanti. Kalau bloknya itu kalian buat, misalnya kalian mau membuatnya begini, saya mundur dulu. Nah, kemudian sudah ada blok setelahnya. Nah, ini masih bisa satu karena kondisi maksimumnya adalah satu. Tapi setelahnya itu kalian tambahin lagi nggak bisa, guys. Gitu ya. Karena kondisinya tadi kurang lebih sama dengan Z plus satu. Jadi maksimumnya satu. Nah, kalau kalian tambahin nanti tiga ya dia akan bisa membuat sampai tiga gitu. Oke? Nah, sekarang saya nggak bisa loncat nih, guys. Kalau mode saya adalah utama. Eh, aduh. eh saya nggak bisa loncat. W. Dia akan terdiam. Nah, sekarang caranya gimana? Saya hapus dulu yang blok itu dengan metode D ya kalau bukan D ya. Eh ah, Metode untuk menghapus bloknya itu adalah P ya, kalau nggak salah. Nah, ini P destroy. Nah, itu akan ya udah menghilangkan blok yang di depannya ya, sesuai angle. Dan yang diperhatikan adalah urutan pertama tentu saja, nggak dari bawah ya teman-teman. Gitu. Nah, yang tadi saya nggak bisa lewat, tapi kalau saya mengubah mode pakai Z, kemudian saya maju, dia akan tembus, guys. Aneh banget ya tembus. Kemudian dia bisa terbang juga. Ini yang paling aneh sih tembus ya. Kalau terbang mah mungkin aman lah. Nah, terbangnya make up berarti ya. Tombolnya itu apa tadi yang up, guys? Kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian di sini kalian dapat membuat banyak blok kalau kalian mau. Saya membuat blok misalnya B B B B B. Nah, ingat ya teman-teman, dia akan seperti ini.
Oh my God. Nah, ini dia. Bentar. Nah, ops. S. Kemudian saya buat, ya, saya ganti mode dulu. Kemudian langkahi. Nah, kemudian dia mulai dari bawah. Dan ya, kalian lihat di sini. Begini, kita dapat menghancurkannya pakai P langkahi. Gitu. Nah, kemudian teman-teman, kan ini udah jadi nih. Misalnya saya menjatuhkan diri. Ya, menjatuhkan diri gitu. Dia ke bawah banget nih. Kasihan banget ya. Terjatuh. Harus bangkit lagi. Nah, bentar. Saya coba atur posisinya dulu. Supaya kita mendapat pandangan yang jelas. Aduh. Waduh, waduh, duh, 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 duh. Kenapa ini saya muncul, guys? Bentar. Aduh. Saya nggak mau searching apa-apa loh. Nah, ini dia. Nah, ini kan tombol buat save-nya itu tadi. Saya lupa, guys. Tombol untuk saving-nya itu adalah tombol K ya. Kalau nanti mau muatnya load L. Nah, itu nanti kalau kalian sekarang kan ini mode yang sudah terbangun nih. Mode yang terbangun tuh begini, guys. Ya, dan ini ya udah kita maju dulu aja. Kemudian saya ingin mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Nah, di sini, saya ingin membangun eh, suatu blok, bangun lagi, maju, bangun lagi, blok, kemudian maju, bangun lagi, tua gak, maju, bangun lagi, tua gak, empat. Nah, gini, pokoknya gitulah ya. Nanti kalau saya ubah mode, kalian lihat di sini ada agak hal aneh di sini. Nah, saya tekan tombol K. Nah, ini udah ke save ya, teman-teman. Tombol K. Kemudian saya N. Nah, ingat yang nanti yang akan dimuat tuh children-nya ya, teman-teman. Nah, itu udah ke save tadi. Saat saya run ulang, nggak akan terjadi apa-apa. Yang dimuat kalau kita run ulang itu adalah pair-nya, teman-teman. Pair-nya yang dimuat secara ketika kita run ulang gitu. Nah, tetapi saat kalian menekan map ketika sudah di run seperti ini, map lagi L, maka yang tadi akan muncul. Tada. Nah, gitu, guys. Oke? Oke? Oke, oke, oke. Gimana? Paham, teman-teman? Mhm. Ada yang mau kalian tanyakan? Wah, ini tinggal 15 menit ya. Kita nggak ada istirahat nih. Ada yang mau dikonfirmasi, validasi? Oke deh. Sepertinya kalian, saya juga cukup ini ya. Harusnya saya bagikan codingan semuanya ya deh ke kalian ya, teman-teman. Nah, ini codingannya boleh kalian buka dulu, teman-teman. Silakan diperiksa dulu. Nah, nanti ada satu tugas kalian. Tugas ini wajib, teman-teman semua. Tugasnya nggak mengisi kode lagi. Tapi tugasnya, aduh. Itu dia, teman-teman semua. Silakan sama ini mungkin kalau kalian. Yaitu kodenya, silakan kalian lihat dan coba dibuka. Kak, kalau misal buat tangga atau jembatan gitu bisa nggak? Maksudnya, oh iya bisa. Pakai blok-blok tadi kan maksudnya. Pakai blok-blok tadi kan maksudnya. Sambil jalan gitu.
Maksudnya kita membangun blok kan ini, Darel? Atau gimana? Oh iya, bisa, bisa. Dan tugas kalian, teman-teman, ini besok kalian tolong dikumpulkan ya, teman-teman. Ini soalnya pertemuan terakhir untuk pembuatan game 3D-nya. Di minggu depan kita akan mulai membahas website. Benar nggak ya tapi? Oh, what? Oh, ternyata ada presentasinya, guys. Oh iya, pantas ya kemarin saya menyuruh Patin demikian. Oh alah, saya berarti besok kita iya. Oke, teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan lagi, Darel? Anggun? Berarti habis dikerjain dipresentasikan gitu kakak yang kemarin apa gimana? I materinya sih presentasi ya. Jadi nanti kalian hmm, soalnya soalnya gini teman-teman ya, jujur aja nih. Kan sebenarnya teorinya itu PPT-nya itu kan presentasi. Nah, kadang-kadang itu teori banget gitu. Jadi saya nggak ingin kalian hanya dapat teorinya doang terkait presentasinya gitu. Jadi ya udah kalian harus presentasi gitu. Kalau di game trade ini ya teorinya doang. Gimana kira-kira? Mau belajar teori aja atau kalian presentasi? Teori aja sih, Kak. Oke, oke, oke. Kalau teori aja oke deh kalau gitu ya. Nah nanti paling ini sih ya teman-teman. Kalian itu nanti perlunya tugasnya gitu ya. Saya ingin kalian membuat sesuatu hal. Sebenarnya tugas ini adalah di minggu depan ya. Nah, di minggu depan itu materinya itu baru pickle, baru masuk pickle sama lu tadi. Nah, cuman ya udah nggak apa-apa deh ya. Yang harusnya minggu ini adalah kalian dapat membuat blog saja udah cukup gitu. Yang minggu depan tuh save sama load blognya ya. Nah, tugasnya adalah tugasnya itu teman-teman kalian membuat peta sendiri, childrennya sendiri nanti ya. Dan desain arsitektur yang sebagus mungkin. Itu aja ya. Tugasnya itu aja. Paham teman-teman? Enggak perlu. Itu udah lengkap. Saya kasih lengkap, Wisnu. Ya, silahkan dilihat-lihat. Nah, nanti tugas kalian tuh begini, guys ya. Eh, tugasnya itu begini loh. Bentar. Bisa ditambah objek lain? Bisa ya. Bisa ditambah lebih dari satu objek. Ah, di map. Maksudnya hero-nya kan ini. Soalnya map itu juga objek ya kalau bahasa pemrogramannya. Hero-nya kan maksudnya, Wis. Eh, Darel. Oh iya, bisa. Ya, silakan dicoba. Gimana caranya? Saya ingin kalian bereksplorasi dulu, teman-teman.
Nah, jadi bisa kok nanti ya. Aduh, bisa kok ditambahin nanti ya. Kalau mau dibuatkan satu file yang membedakan antara ini dengan ini, maksudnya yang membedakan itu terutama nanti posisinya. Kalau nanti menggunakan eh, yang sama, maka gerakannya juga akan sama, ya. Jadi buat aja suatu file baru namanya self.hero 2, kemudian modenya diganti ke kode-kodenya apa? Tombol-tombolnya ini diganti supaya nanti tidak terjadi gerakan yang sama dengan hero yang eh, satunya gitu. Kalau mau ya Daryl ya. Jadi nanti tinggal dibuat aja self.hero-nya lagi atau hero 2 sama dengan buat nanti di sini kelas mungkin hero 2 namanya second hero. Kemudian posisi awalnya di sini. Kemudian ya lane-nya saya pikir sama ya. Nah, tugas kalian tuh begini teman-teman ya. Kalian nanti kalian silakan di apa namanya? Di lane 2, lane2.txt, tolong buat map kalian sendiri. Aduh. Waduh, 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 waduh. Nah, ini dia. Tolong buat map kalian sendiri, teman-teman. Ya, maksudnya apa? Misal, kan lane 2 itu kosong ya. Kalian membuat apapun yang jelas menarik, ya. Key-nya harus menarik. Karena nanti kalian kumpulin dan saya periksa langsung di kelas, ya. Untuk yang ini. Supaya memang semuanya harus mengerjakan. Nah, contohnya adalah kalian membuat labirin yang paling yang paling sering sih labirin ya. Yang paling sering labirin. Kalian membuat labirin, oke. Kalian bangun satu persatu begini, teman-teman. Gitu. Ya, karena kan tugasnya memang membuat children-nya. Oke. Nah, nanti kalian tampilin dulu parent-nya, habis itu baru dimuat di sana. Dimuat di kelas parent, dimuat saat objek gamenya berjalan. Maksud saya tidak boleh menggunakan tidak boleh dimuat secara langsung gitu, ya. Ngerti nggak? Tidak boleh ditempatkan di dalam file file teks gitu. Jadi kalian harus buat manual seperti ini, kemudian nanti kalian save ya di kemudian B kemudian di nah itu nanti kalian save, habis itu kalian run ulang gamenya kemudian kalian muat. Itu tugasnya. Nah, minggu depan saya ingin meriksa satu persatu gimana desain arsitektur kalian. Gitu, teman-teman semua. Ada pertanyaan? Tombol shape-nya bebas ya, kalian atur sendiri aja tadi nanti. Kalau mau menyesuaikan seperti yang saya itu boleh. Dan ingat ngebuatnya di len2.txt ya. Len 2 itu yang ini loh. Ini nih, yang kosongan itu. Tanah kosong, tanah kosong. Nah, ini nih. Kalian silakan buat di sini, teman-teman. Saya mundur dulu, tarik. Oke. Nah, ini kalian silakan buat di sini apapun yang ingin kalian buat, ya. Nah, nanti di lesson selanjutnya kita coba belajar kita mencapai target. Ada target, kemudian saat target terpenuhi, game selesai. Tapi kita berbicara pickle dulu lagi. Oke? Oke, oke, oke. Paham, paham, paham? Kalau nggak labirin nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa. Itu labirin itu biasanya ya. Biasanya banyak yang buat labirin soalnya, Anggun. Jadi kalau nggak itu nggak apa-apa. Kayaknya kode. Kode. Yang mana, Wisnu? Boleh di-share filenya? Tapi Anggun ngebuatnya di len 2 ya. Aca, Wisnu, Darel. Jangan di len 1, apalagi len 3. Itu banyak banget yang harus kalian bangun kalau di len 3. Ngebuatnya di len 2 supaya lebih clear aja sih ya. Lebih clear nanti saya melihat, oh ini nih desainnya gitu. Oke? Dan hero-nya boleh nggak harus smiley ya. Boleh kalian ganti kok. Tapi nanti kalau kalian pakai pandas, jangan lupa di skalanya disesuaikan. Pandas soalnya gede banget kemarin contoh yang saya berikan.
Oh, modul Wisnu. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Salah. Saya pikir ada yang menggunakan MacBook, teman-teman. Jadi kalau pakai MacBook itu agak repot setting environment-nya. Jadi cuman filenya sudah disediain ya. Tenang aja. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau memvalidasi sesuatu? Ini tumben banget kita nggak ada istirahat. Jadi harusnya ini udah berakhir jamnya. Ini jam istirahat ya akhirnya. Gimana teman-teman? Sebentar ya, saya periksa file Wisnu sebentar. Habis itu kita istirahat. Kok nggak bisa kebuka ya Wisnu? Oh udah nih. Oh iya masih banyak nih kurangnya Wisnu. Pakai acuannya ini aja referensinya pakai kode yang Kak kasih aja, file yang Kak kasih aja. Tapi ini sudutnya udah bener ya, direksinya udah bener, arahnya udah bener. Yang belum itu view-nya nih. Change view-nya belum. Kemudian move to kita ubah ya. Move to-nya kita ubah, tambahkan if else, kemudian accept events-nya juga belum ya. Masih banyak yang belum. Itu yang ada di WhatsApp. Pak Wisnu belum masuk WhatsApp ya? Belum masuk WhatsApp? Ada kok di WhatsApp. Saya masa belum terkirim, guys? Itu loh yang alah, gak ada ternyata hero.py. Walah, bentar. Ini dia, guys. Aduh, sorry, sorry. Oke, teman-teman. Jadi itu tugasnya tolong di nanti saya akan share screen satu-satu. Tugasnya Anggun ini, tugasnya Aca ini, tugasnya Darel ini, dan Wisnu ini ya. Nanti kalau teman-teman yang nggak masuk mungkin saya pikirkan dulu ya apa solusinya. Oke, sampai di sini teman-teman pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau kalian tanyakan, sampaikan, konfirmasi, validasi. Wisnu, Anggun, Aca, Darel. Bisa, bisa dibikin melayang bloknya, ya. Cuman ada batasannya sih tadi. Maksudnya itu sesuai layar juga sih sebenarnya. Layar laptop juga. Bisa tapi dibuat melayang ya. Sebentar. Ya bisa, tapi modenya kalau nggak salah bukan mode permainan utama, itu mode pengamat atau orang ketiga. Oke, ada lagi Wisnu, Darel, Aca, Anggun. Kalau tidak ada, maaf ya teman-teman, ini kita nggak istirahat dan sekarang saya mau simpulkan sedikit, mau bertanya dengan penyimpulannya dengan bertanya. Anggun kita mempelajari apa hari ini Anggun? Tadi kayaknya apa menambahkan blok.
gitu, Kak. Menambahkan blok. Intinya sih memang itu ya, menambahkan blok. Dan apalagi yang selain masa menambahkan blok doang? Waduh, Judulnya apa slide kita? Mode permainan, lupa deh, Kak. mode permainan utama. Jadi kita menambahkan codingan sedikit di apa namanya self.mode-nya itu kita ubah, kita tambahkan di bagian move to, kemudian kita tambahkan di bagian block juga, gitu. Nah, kemudian Darel, pertanyaannya nih. Oh, dia bertanya kalau dia ya. Add dan remove sih lebih tepatnya. Eh, ya betul, menambahkan dan ya oke. Terima kasih validasinya Darel ya. Mantap sekali. Oke, eh apa namanya? Selain itu apa yang kita pelajari Wisnu? Saya sekarang mulai bertanya di akhir ya supaya teman-teman care gitu. Wisnu, cara kerja dari kode map manager dan hero. eh oh iya ya, yang balok. Oke. Ada lagi yang balok. Mhm. Kak, maaf mau tanya Kak, berarti untuk sementara ini bloknya yang di add unlimited ya Kak? Maksudnya gimana? Jumlah blok yang bisa ditambahkan tuh tidak terbatas. Iya, betul. Tapi sebagai pembatasnya itu adalah eh parentnya itu yang pertama. Sebenarnya enggak juga sih ya, enggak parentnya. Cuman pembatasnya itu nanti apa ya? eh Kalian hanya bisa menambahkannya itu eh ini loh, apa sih tadi namanya? Setinggi dua aja kalau mode permainan utama. Itu aja. Yang lainnya nggak bisa. Kalau terkait kalian mau menambahkan setinggi-tingginya boleh. Tapi tinggi dua aja kalau permainan utama untuk dilewati. Oh, ya. Nggak. Pembatas itu mungkin tinggi dari bloknya. Ada batasnya. Nggak bisa sampai tinggi banget ya. Pembatas itu mungkin tinggi dari bloknya. Oh, oh bisa. Itu sih sebenarnya mode permainan utama dia jatuhnya. Nanti yang diubah itu codingan yang ini loh, yang diubah itu codingan yang bagian, aduh saya udah tutup lagi VS Code-nya. Codingan, codingan, bentar saya buka lagi. Iya, bisa dilebihin gitu. Cuman sepertinya lebih baik unlimited sih ya. Tapi memang mode permainan utama mungkin yang agak nggak make sense gitu ya kalau dia unlimited, dia bisa meraihnya unlimited gitu. Jadi maksimal satu blok, kemudian penambahannya maksimal dua gitu. Aca, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya yang bertanya ke Aca. Em, apa ya? Kak nggak tahu aja. Sebentar, Kak. Ya ubah ya. Bentar. Apa yang akan saya tanyakan? Kalau nggak ada, kamu bertanya ke Aca. Apa itu, Kak? Apa udah Aca? Ada yang mau Nggak tahu. ditanyakan? Bingung mau nanya apa, Kak? Oke. Apa bedanya, Cam, mode permainan utama sama mode permainan pengamat? Bedanya apa, Kak? Mode Permainan utama sama, karena kita tadi juga sudah dibedakan ya.
Mode permainan utama itu apa bisanya, mode permainan pengamat itu apa gitu. Permainan utama sama mode sama apa? Mode pengaman. Permainan utama sama pengamat. Oh, sama mode pengaman. Pengamat. Pengamat. Oh, Mhm. apa ya? Eh, apa. Bisa aja Mungkin Kak jelasin kalau ini. apa ya, kalau mungkin kalau eh, Kalau kalau mungkin kalau mode permainan utama itu dia mungkin kayak membangun gitu enggak sih? Kayak membangun, memperbaiki program. bisa membangun blok maksudnya. Mm-mm. Oke, kalau yang enggak bisa. Kalau pengamat itu mungkin dia tidak bisa melakukan hal itu. Tidak bisa. Oke. Mm-mm. Mungkin sih Oh, gitu. mungkin sih. Oke. Kakak sempurnakan ya. Ya, Sebentar Kak. ini kodenya mana dah? Yang angle itu. Map manager.py. Hmm. Nah, ini dia. Ini dia Darel. Nah, di sini aja nih yang diubah. Build blocknya nih. Ini aja yang diubah nih. Oke. Darel kelihatan nggak? Ini nih. Ini aja yang diubah. Ini kalau plus 3, 4, 5, 6, 7. Tapi agak agak membosankan ya nanti jadinya. Kalau maksudnya kalau dia kemampuannya terlalu sempurna itu ya agak enggak ini. Ya jadi perbedaannya ya untuk teman-teman kakak Aca kak sempurnakan sedikit itu kalau mode permainan utama itu dia nggak bisa menembus dinding salah satunya. Kemudian dia nggak bisa terbang. Kemudian dia hanya terbatas bisa membangun 2 blok maksimal. Kecuali kita naiki blok yang paling tinggi tadi, kemudian bangun lagi, naiki lagi, bangun lagi kayak yang saya lakukan. Itu yang pertama. Kalau Iya. yang mode pengamat bisa melakukan itu semua, ya. Jadi dia nggak peduli, gitu ya. Dia bisa tembus dinding, terbang. Yang paling aneh sih tembus dinding itu. Nggak Iya, set, Kak. nggak paham lagi saya. Oke, jadi itu perbedaan mode pengamat dan pemain Oke. utama ya teman-teman. Kak, saya boleh nanya lagi Oke, nggak? Ya boleh boleh. Nah, tadi tuh kan kayak ada yang kakak bilang pas kita yang bikin apa, yang baloknya itu, yang landasan itu kan Mhm. ada untuk naruh bloknya. Itu tuh bisa taruh blok itu gimana? Disusun dengan benar gitu. Oh, pakai tombol B Ah, ya. tombol B. Itu kita klik one by one di kotak-kotaknya itu. Iya. Nanti kalau Oh, mau menghapus pakai tombol V. Ini boleh kalian kalau dihapusnya pakai tombol V. Boleh V. kalian setting sendiri ya, teman-teman. Tombol-tombolnya. Kalau nanti jangan lupa di save ya, pakai tombol K, kemudian dimuat pakai tombol L. Oh, Kalian boleh atur saya mode inginnya save-nya misalnya Kak yang tapi udah dipakai ya, pokoknya sesuaikan aja nanti. terus yang untuk yang ini Kak, ada yang line satu, line 2, line 3 itu apanya biar dia berjarak kah? Apa? Line satu, line 2, Itu maksudnya apa? line 3, line Iya. yang ini, line satu, Iya, line 2. karena kan bilang kalian harus taruhnya di line 2 itu biar dia nggak terlalu ini kan, nggak terlalu sempit. Itu maksudnya fungsinya untuk kayak Oh, gimana? ini yang ini nih. Jadi nanti pakai len2.txt. Tadi Kak Maksud- mencontohkannya pakai len 1. Nah ini nih. Contohnya pakai ini. Nanti ini kalian ubah pakai len2.txt. Nah di Oh, situ kalian membangun kalian yang di bangunan sini. kalian sendiri. Boleh bangun rumah, istana, eh, labirin, bebas. Iya. Kalian bangun apapun. Oke, Hmm. ada lagi, ada lagi. Dan dia kalau ditanya ini tuh bisa dilihat dari atas doang atau bisa lihat dari bawah juga? Bisa Di dari bawah arah depan. di bawah sih dia akan tertutup ya kalau di bawah. Cuman Tapi dari dari atas sih arah paling ya. depan gitu loh Kak. Jadi kita misalnya mau bangun rumah nih. Jadi kan Mhm. nampak tuh kalau dari depan. Bisa kan? Mhm. Bisa. Ya, Bisa. kita nanti ubah modenya jadi mode pengamat. Oke. Bisa ya. Aman. Nice. Oke, ada lagi, ada lagi. Oke, cukup. Saya cukup. Cukup. Iya, Kak. Aman. Yang lain cukup.
Kalau cukup, ini udah lebih 10 menit. Astagfirullah. Terima kasih teman-teman semua dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Ya, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.